Kalau kita misalnya membaca sholawat lah ya, baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu, jangan akalnya yang maju, jangan pikirannya yang maju, tapi cintanya dulu yang maju. Karena cinta yang bisa mendengar, ya bisa mendengar nada-nada ruhani. Jadi makanya kalau kita ingin mendengarkan nada-nada Nabi atau nada-nada ruhaninya Rasulullah, nggak bisa dengan indera, bisanya dengan cinta. Jadi manusia tak mendengar nada-nada pri itu manusia yang nggak bisa meraba emosinya orang. Nek cara wong Jawa itu gak iso ngelaras rasa, nggak bisa melaras rasa. Nah jadi sebenarnya kata kuncinya kalau mau biar nada-nada kita bisa mendengar nada-nada itu, awal mula akan berkata, wahai bagian-bagian ketiadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Rumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Di episode kemarin kita sudah bahas banyak mengenai fana ya Pak. Oh iya. Fanaan, mengenai meleburnya aku, meleburnya ego. Iya. Nah sekarang kita akan membahas tentang nada-nada ruhani. Nah, seperti apa nada-nada ruhani itu? Kita bacakan dulu syairnya. Ya. Ada nada-nada dalam diri Nabi. Para pencari memperoleh kehidupan berharga dari nada-nada itu. Telinga indrawi tak mendengar nada-nada itu. Telinga itu telah tercemari oleh kezaliman-kezaliman. Manusia tak mendengar nada-nada peri. Manusia sudah terasing dari rahasia-rahasia para peri. Meskipun nada peri juga berasal dari dunia ini, nada hati lebih tinggi dari kedua nada itu. Karena peri dan manusia adalah penjara, keduanya terjerat dalam penjara kejahilan ini. Bacalah hai bangsa jin dalam surat Ar-Rahman, agar kau tahu hanya dengan kuasa ilahi bisa menembus penjuru langit dan bumi. Nada-nada di dalam diri para wali awal mula akan berkata, wahai bagian-bagian ketiadaan, sadarlah dan menyingkirlah dari jiwa-jiwa yang tiada ini. Tinggalkanlah imajinasi dan hayalan ini. Wahai yang semuanya membusuk dalam ada dan tiada, jika keabadianmu takkan tumbuh dan takkan bertambah. Nah, ini menjelaskan tentang ya ada perbedaan antara nada dalam diri Nabi dan nada dalam diri awam, kayak gitu ya? Iya. Moga dijelasin dulu Pak. Nada itu seperti apa di sini? Ya sebelum kita masuk ke sana, dalam diri Rasulullah ya atau dalam diri para nabi itu kan ada lahiriahnya nabi, ya kan Mas ya. Masalahnya Rasulullah dawuh ana basarum mislukum. Aku ini basar itu biopsikologis. Ya itu sama saja sih dengan kita bahwa Rasulullah itu tiap hari ya makan, tiap hari ya dahar terus minum, lalu beliau punya istri gitu ya. Hubungan suami istri ya, itu ya seperti kita sebagai makhluk biopsikologis. Tapi di dalam diri para nabi terutama Rasulullah itu kan ada ruhnya Rasulullah. Jadi ada hakikat Rasulullah. Sederhananya begini. Kalau Rasulullah sebagai makhluk biopsikologis itu kan adanya di abad ke-7. Ya. Sebagai makhluk biopsikologis lah ya. Tetapi Rasulullah itu jadi nabi sudah sejak dulu. Sudah dinisbatkan dari hakikatnya Rasulullah gitu. Maka sebenarnya bagaimana cara kita mengakses ya? Kalau mengakses Rasulullah sebagai makhluk biopsikologis ya mengaksesnya melalui bacaan-bacaan indrawi. Ya maksudnya sejarah Nabi. Ya sejarah Nabi secara ini ya. Tetapi jika kita ingin mengakses ruhnya Rasulullah, kita harus mendengarkan nada-nada dari ruhnya Rasulullah. Itu nada-nada cinta sebenarnya. Maka begini Mas Fatih ya. Kalau kita misalnya membaca sholawat lah ya, baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu, jangan akalnya yang maju, jangan pikirannya yang maju, tapi cintanya dulu yang maju. Karena cinta yang bisa mendengar, ya bisa mendengar
nada-nada ruhani. Ya, kalau sederhananya kan dulu kita pernah membaca apa namanya? Qais dan Laila ya. Oh iya. Siapa itu? Laila Majnun ya. Kalau Majnun mendengarkan suara Laila, ya sang raja kan ya menganggap itu biasa saja. Ya. Wong Laila itu yang nggak cantik menurut sang raja. Tetapi yang mendengar kecantikan atau melihat mengindra kecantikan Laila, itu kan ruhnya Majnun yang mampu mendengarkan ruhnya Laila. Ya. Maka kalau orang membaca sholawat yang maju akalnya dulu, maka dia akan mendapatkan diri Rasulullah sebagai Rasulullah yang biopsikologis gitu. Jasadiah itu. Jasadiah ya, Rasulullah sebagai jasad yang lahir tahun ini rolas mulut tahun gajah, lalu yang sedo rolas mulut kan gitu. Di tahun ke-10 Hijriah kan gitu. Itu kalau kita membacanya dari. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mendengarkan. Nah, kan kuncinya sebenarnya di situ ya. Iya. Bagaimana kita bisa mendengarkan nada-nada kenabian itu. Yang jelas kalau di sini disebut telinga indrawi tak mendengarkan nada-nada. Jadi nggak mungkin kalau Mas Fatih saya kepengen mengakses ruhnya Rasul, apa ya istilahnya, bersilaturahmi lah ya. Iya. Bersilaturahmi dengan ruhnya Rasulullah, lalu pakai bahasa kata nggak bisa. Pakai indera nggak bisa, karena indera itu, telinga itu telah tercemari oleh kezaliman-kezaliman. Sebenarnya telinga kita itu kan nggak bisa melihat sesuatu apa adanya, disebut dolim. Ya contoh ya, kalau jadi tadi kan saya ngomong, terus kan telinga Mas Fatih mendengar, telinga teman-teman Sufi mendengar. Iya. Pertanyaannya begini Mas Fatih, apakah Mas Fatih bisa mendengarkan saya apa adanya, atau teman-teman Sufi bisa mendengarkan saya apa adanya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah. Kan makanya kalau di kuliah wukuf setiap hari Senin itu, kan saya ngajari setiap setiap objek ketika ditangkap indera lalu terjadi delesi, distorsi dan generalisasi di otak kita. Manusia indera kita itu nggak bisa melihat sesuatu apa adanya, makanya disebut dolim. Ya karena sebenarnya indera kita itu nggak bisa melihat sesuatu itu apa adanya. Penglihatan misalnya, coba sekarang teman-teman Sufi lihat nih di layar ya, di layar HP ini lihat. Apakah bisa melihat semua? Enggak kan? Enggak. Ya, apalagi kalau lihatnya sambil meleng, sambil kanan kiri, ya tentu itu tidak salah gitu. Tetapi kita harus menyadari bahwa penglihatan kita, pendengaran kita itu nggak bisa nggak adil. Nggak bisa nggak adil. Maka selalu akan muncul namanya persepsi ya persepsi yang mempengaruhi tadi kan. Iya ya, persepsi dan persepsi itu kan dipengaruhi banyak hal sebenarnya. Iya. Jadi makanya kalau kita ingin mendengarkan nada-nada Nabi atau nada-nada ruhaninya Rasulullah, nggak bisa dengan indera, bisanya dengan cinta. Nah, cinta itu gini loh Mas Fatih, ini kan mungkin kalau saya bilang cinta itu mungkin teman-teman akan mempersepsi beda juga sih. Bisa jadi loh Mas ya. Bisa jadi beda-beda. Beda jadi. Ketika saya ngomong cinta mungkin teman-teman mempersepsinya gimana ya cinta itu kan. Mungkin ada yang mempersepsinya mungkin rasanya itu berbeda. Tapi maksudnya itu gini. Kalau kita ingin mendengar, kalau kita ingin melampaui indera, kita harus masuk kepada kefanaan. Sebenarnya nanti kan di situ lagi. Masuk ke dalam kefanaan, dan masuk dalam kefanaan itu adalah dengan melampaui dualitas. Latihanlah, nah ini jadi praktisnya itu di situ. Latihanlah untuk melihat segala sesuatu itu dengan mata tauhid, bi'ainil wahdah, dengan mata kesatuan. Kalau kita masih begini, ini contoh ya, lihat misalnya suatu saat, misalnya anak kuliah misalnya, ketika nilainya A, wah bagus ini. Ketika nilainya tidak A, jelek ini. Dan itu disimpulkan betul-betul jadi kesimpulan dia. Tidak dilampaui maksudnya. Itu berarti dia tidak bi'ainil wahdah. Orang seperti itu nggak mungkin bisa mendengarkan nada-nada para nabi. Nih, kalau orang yang bisa mendengarkan nada para nabi itu ada contoh kisahnya. Ya, kisahin dulu Pak. Iya, namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi itu. Beliau itu pernah suatu ketika itu kan di pinggir sungai. Lalu ada anak-anak muda pakai perahu nyemprot
nyemprot beliau dan murid-muridnya, kesemprot itu kan sambil tertawa-tawa sambil mabuk-mabukan gitu. Murid-muridnya terus bilang begini, wahai guru, doakan saja mereka semoga nanti di akhirat mereka dibalas Allah, semoga mereka nanti tersiksa. Tanpa diduga doanya Ma'ruf Al-Karhi nggak begitu, Mas. Doanya begini, ya Allah, sebagaimana engkau memberi mereka kegembiraan di dunia, semoga engkau memberi kegembiraan mereka di akhirat. Murid-muridnya kan jengkel, murid-murid, doanya kok gitu? Maksud saya itu didoakan biar mereka celaka gitu loh. Terus Ma'ruf Al-Karhi bertanya, kalau kamu berharap mereka celaka di akhirat, berarti kamu tidak berharap dia bertobat ya? Itu namanya ainil wahdah itu loh, Mas. Nah, jadi kalau Mas Fatih saya ingin riadoh bisa mendengarkan nada-nada Nabi, itu dengan cara latihan melihat segala sesuatu itu tidak baik buruk, tidak tidak persepsinya itu dianggap mesti benar gitu. Jadi ketika ada realitas sakit dianggap jelek, sehat dianggap buruk. Kalau itu jadi kesimpulan final, kalau kesimpulan di level psikologis nggak apa-apa sih, Mas. Jadi begini loh, ya mungkin agak sulit memahami tapi saya pelan-pelan ya. Jadi misalnya ada orang sakit nih, lalu dia kan merasa di level ego kan sakit jelek, yang bagus kan sehat. Segera disadari, oh ya Allah, ego saya bilang bahwa ini jelek, bahwa sakit ini jelek, bahwa sehat itu baik. Ya disadari gitu. Dan itu ego saya ya Allah. Nah, jadi tidak disimpulkan di akhir. Saya memahami bahwa ego ini masih bersifat dualitas. Nah, semoga engkau membantu saya untuk melampaui dualitas ini. Nah, gitu loh. Jadi bukan terus karena begini Mas Fatih, melihat sesuatu secara dualitas itu otomatis, Mas. Ya. Enggak bisa ditolak gitu. Maksudnya misalnya Mas Fatih di jalan, ya nyun sewu ya. Terus Mas Fatih tiba-tiba dibentak orang padahal Mas Fatih itu ya enggak ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba dibentak enggak salah. Kan otomatis secara ego kan langsung maju ya Mas ya. Ya marah. Ego langsung maju. Wah, ini dibentak kurang ajar ya. Kan gitu kan Mas Fatih kan menganggap ini peristiwa jelek kan. Nah, habis itu mundur gitu loh. Mundur untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, itu latihannya begitu. Jadi selalu melihat latihannya, disadari, oh iya saya masih begitu, oh iya saya masih begitu terus. Jadi itu yang nanti membuat manusia jadi bisa mendengarkan nada-nada kenabian. Nah, karena nubuah itu kan sifatnya sebenarnya tauhid itu, Mas. Nah, orang-orang yang bisa melampaui dualitas semacam itu orang-orang yang bisa bersilaturahmi, bertemu dengan ruhnya Rasulullah. Jadi bertemu dengan ruhnya Rasulullah itu latihannya itu riadohnya yang paling berat sebenarnya situ, bukan riadoh lafadznya, Mas. Iya. Kalau riadoh lafadznya misalnya baca sholawat, sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibul qulub, itu kata-kata baik, itu kata-kata baik. Tetapi sebenarnya yang nyampe ke ruhnya Rasulullah kan bukan kata-katanya. Ya perasaan. Ya cinta apa enggak gitu. Cintanya ya. Nah kalau kata-katanya nanti HP sholawatan, HP ketemu ruhnya Rasulullah kan. HP kan bisa sholawatannya. Jadi sebenarnya bukan kata-katanya. Lalu lampauilah kata gitu loh Mas Fatih. Ya kayak sholawat kan kita memuji Allah, memuji Rasulullah ya. Cuman kalau rasa cinta kita nggak tumbuh akan sholawat itu ya kita nggak dapat gampangnya. Nggak dilihat lah dari langit, nggak dilihat. Ya, yang dari sisi syariat saja. Kita syariatnya aja pelafalan. Nah, tapi ini Mas Fatih ini di bait 1921 ini akan lebih detail lagi nih. Ini memang agak susah ya dipahami, tapi pelan-pelan lah ya. Iya. Ya kalau nggak paham ya nggak apa-apa juga sih. Ini ya, manusia tak mendengar nada-nada peri. Manusia sudah terasing dari rahasia-rahasia para peri. Meskipun nada peri juga berasal dari dunia ini, nada hati lebih tinggi dari kedua nada itu. Jadi sebenarnya di sini Rumi itu membagi nada itu 3. Satu nada Nabi, yang paling tinggi itu. Di bawahnya nada peri. Peri jangan dimaknani peri kan loh ya. Ya malaikat lah gitu ya, dimaknani malaikat.
Ya yang wanita kecil-kecil, orang kecil-kecil bukan ya. Jangan kayak lihat Disney ya kan ada tuh. Disney kan ada filmnya. Tinkerbell itu lah. Ah, itu jangan bayangin gitu loh ya. Ini nanti jadi halusinasi. Jadi rumi ini kan bahasa metafora ya. Satu, nada termurni kan nada nabi. Terus yang kedua, nada peri atau nada malaikat lah gitu. Alam malakut. Yang ketiga baru nadanya kita, nada-nada yang ucapan kata-kata, suara dan kata yang diakses oleh telinga itu nada itu. Nah, kalau kita melihat di kosmologi tasawuf ya, kosmologi tasawuf itu ada alam mulak, ada alam malakut, lalu ada alam jabarut. Yang tertinggi ini alam lahut. Nah, nada kenabian itu sebenarnya di alam lahut ini. Nada nabi itu hanya terdengar oleh mereka yang berada di dalam alam lahut. Alam jabarut ini perantara. Nah, yang disebut nada peri itu nada malaikat, Mas. Nada malaikat itu kalau mau disederhanakan adalah getaran emosi kita. Getaran emosi loh ya. Iya. Jadi kan ada getaran fisik. Ini gerak-gerak fisik. Ada gerak emosi. Ada gerak ruhani. Nah, ini yang paling tinggi itu tadi. Nah, yang dimaksud nada peri atau nada malaikat itu gerak emosional. Jadi Mas Fatih, malaikat itu seneng sama orang yang emosinya positif. Gitu. Itu malaikat. Jadi Mas Fatih kalau pas artinya gembira, senang, apa namanya, pas melihat matahari itu takjub, itu malaikat seneng. Karena malaikat itu masuk ke dunia emosi. Malaikat itu bukan masuk ke dunia ruhani loh, Mas. Enggak. Malaikat itu masuknya ke dunia Emosi. Makanya malaikat itu nggak bisa lihat orang ikhlas apa enggak. Malaikat rokepati itu ya hanya nyatet aja. Nyatet emosinya orang gitu. Oh, dia marah, dia takut, dia melakukan ini. Jadi yang dicatat ya alam mulek dan malakut aja. Tapi malaikat nggak tahu dia ikhlas apa enggak. Lah kok bisa gitu, Pak? Iya, kan yang tahu orang ikhlas hanya Allah, maksudnya. Oh, ya, Pak. Yang tahu orang ikhlas itu hanya Allah. Karena keikhlasan itu adalah hubungan paling pribadi antara hamba dengan Allah. Malaikat aja nggak tahu. Itu kan simbolnya yang saya sering ceritakan, simbol malaikat Jibril nggak bisa masuk Sidratul Muntaha. Yang bisa masuk Sidratul Muntaha ya hanya Rasulullah. Jibril hanya mengantar. Nah, makanya kalau Jibril itu adalah orang yang atau sesuatu yang menghembuskan emosi-emosi luhur, itu Jibril. Emosi luhur itu kayak kegembiraan, ketawaduan. Nah, itu emosi-emosi seperti itu sangat disukai Jibril. Ya, nanti jadi malaikat itu dunia emosi, dunia psikologi. Ya. Kalau jasad ini dunia biologis. Maka di sini kalau orang ini manusia tak mendengar nada-nada peri karena manusia sudah terasing dari rahasia-rahasia para peri, itu maksudnya orang yang nggak bisa membaca emosinya orang. Jadi gini misalnya, saya itu misalnya menanyakan sesuatu kepada Mas Fatih, sesuatu yang sangat kalau saya tanya Mas Fatih bisa tersinggung gitu loh. Sangat tabu lah. Sangat tabu lah. Misalnya ini contoh, misalnya saya nanya sama Mas Fatih tentang hal yang kalau saya tanya itu saya nggak bisa meraba. Ini Mas Fatih tak tanya gitu itu marah nggak ya? Saya nggak bisa meraba kayak gitu, nggak bisa meraba emosinya orang. Ini orang yang nggak bisa mendengar nada-nada peri itu loh. Yang dimaksud Rumi itu. Jadi manusia tak mendengar nada-nada peri itu manusia yang nggak bisa meraba emosinya orang. Nek cara wong Jawa itu gak iso ngelaras rasa. Nggak bisa melaras rasa. Jadi aku nek dingonoke aku piye ya, nggak bisa begitu dia. Kalau orang membentak saya, kalau saya membentak orang itu kira-kira rasanya piye ya? Wong aku nek dibentak juga nggak seneng. Itu kan orang yang bisa melaras rasa ya. Nah, orang yang nggak bisa ngelaras rasa, jadi tanya sama, misalnya contohnya Mas Fatih ujian nih. Sudah tahu dia sedih. Misalnya nih temennya ujian nggak lulus, nggak sedih. Terus Mas Fatih nggak bisa ngelaras rasa, mbok tanya, nilaimu berapa toh? Padahal dia itu lagi sedih dan Mas Fatih sebenarnya tahu kalau Mas Fatih dia nggak lulus itu contohnya. Tapi Mas Fatih tetap tanya. Itu kan Mas Fatih nggak bisa melaras rasa, gak iso noto rasa gitu loh. Nah, itu yang dimaksud ini. Makanya nada yang paling rendah kan nada-nada ini ya, nada
nada-nada fisika gini. Ini nada yang paling rendah, yang bisa dicek do re mi fa sol la si do. Ini ya bisa diterima telinga indrawi. Iya, yang bisa diterima oleh indrawi kita. Tapi ada nada yang lebih tinggi, yaitu nada rasa. Yaitu tentang kemarahan. Kan ada orang yang, makanya ada kecerdasan kan ada 3 ya Mas ya. Kecerdasan intelektual itu yang nada paling rendah. Lalu ada kecerdasan emosional. Lalu yang paling tinggi kan yang spiritual itu. Nah, yang nada ini itu nada-nada kita, nada-nada lahiriah. Yang emosional ini nada-nada para peri. Makanya sebenarnya kalau di sini kan disebut, meskipun nada peri juga berasal dari dunia ini, nada hati lebih tinggi daripada kedua nada itu. Jadi nada hati itu maksudnya nada ruh, nadanya para nabi tadi. Yang bisa ngakses nada-nada rapi itu kan? Iya betul, nada-nada nabi. Karena peri dan manusia adalah penjara loh. Jadi sebenarnya kita harus melampaui keduanya gitu ya. Ya melampaui nada-nada fisik, melampaui fisika, melampaui biologis, dan melampaui psikologis Mas. Jadi orang itu harus naik ke dalam, kalau dalam kosmologi tasawuf itu masuk ke alam jabarut dan alam lahut itu. Nah itu ya. Makanya disitulah sebenarnya orang-orang yang semacam itu loh Mas. Orang-orang yang apa namanya? Kalau di sini kan di bait 1924 kan bilang ya, bacalah hai bangsa jin dalam surat Ar-Rahman, agar kau tahu hanya dengan kuasa ilahi bisa menembus penjuru langit dan bumi. Jadi sebenarnya penjuru langit dan bumi itu bukan, yang dimaksud Rumi itu bukan ruang fisika. Ya, bukan ruang fisika yang dipelajari ada black hole, ada bukan itu. Tapi ruang-ruang ruhaniyah itu. Jadi yang dimaksud penjuru langit dan bumi ya alam, dari alam mulek ini sampai ke alam lahut. Nah, itu didengarkan oleh mereka yang kalau bahasa paling umum itu orang yang ikhlas. Nah, sing digoleki itu cuma Allah itu. Kalau kita kan yang dicari ya biasanya sih dari ego, cuma menggunakan ritual agama untuk memuaskan ego kan gitu. Ya, kebanyakan kita kan masih begitu ya. Misalnya sholat, ya sholat itu biar saya ini dapat rezeki banyak. Nah, itu bukan salah loh ya. Jadi sekali lagi saya pesan betul kawan-kawan sufi yang melihat channel Tasawuf Indonesia, jangan membiasakan diri untuk melabeli benar dan salah. Itu wis bener, sholat itu wis bener ya. Sholat itu kan wis bener. Tetapi ada yang lebih indah gitu. Kan ada orang sholat demi egonya, tapi wis bener kan lumayan daripada demi ego ora sholat ya gitu. Kan tetap bagus sholat kan. Iya. Itu bagus. Tetapi harus melampaui itu. Akhirnya nanti mereka akan masuk ke dunia alam lahut itu, ke alam kesatuan ya, dengan melihatnya dengan bi'ainil wahdah, mata atau peninggal mata tauhid itu Mas Pak. Lalu di situ ada lagi nada-nada di dalam diri para wali awal mula akan berkata, loh ini loh, ini riadohnya. Nah, para wali itu asalnya harus memahami dulu wahai bagian-bagian ketiadaan. Nah itu loh. Jadi kita itu sebenarnya kon menyadari bahwa sebenarnya kita ini kalau secara biologis loh Mas, secara biologis ya. Kalau di fisika kuantum, biologi kuantum, Mas Fatih kalau melihat segala sesuatu sebenarnya kan ketiadaan. Ya sebenarnya kosong. Ya sebenarnya kosong. Makanya mungkin teman-teman sufi sudah tahu lah ya, kalau seneng lihat di channel-channel spiritual, sebenarnya realitas benda itu 99,99999 itu kosong. Kekosongan. Nah, kita harus menyadari itu, jangan terjebak pada bendanya. Makanya di sini diawali dari situ. Awal mulanya harus begitu, harus menyadari tentang kekosongan itu. Ya kalau bahasa yang ini takholli. Ya nanti kan ada takholli, lalu tahalli, lalu tajalli kan. Nah itu menyadari, takhol itu kan mengosongkan, menyadari kekosongan, menjadi fana. Ya. Sebenarnya turut-turut itu saat ini kesimpulannya ya kon fana. Sebenarnya itu ya. Cuma kan para ulama menjelaskan kita dari beberapa sisi. Misalnya Rumi ini pakai kata-kata apa? Nada nabi, nada peri, nada biasa gitu. Nada manusia lah. Nada manusia biasa kan, baginya kan gitu.
Nek cara di korespondensi atau di korelasi ya ada alam mulek, ada alam malakut, ada alam jabarut ya gitu kalau dikorelasi. Nanti kalau dikorelasi lagi ada bayani, burhani, irfani kan sebenarnya begitu Mas Fatih ya. Nah, jadi sebenarnya kata kuncinya kalau mau biar nada-nada kita bisa mendengar nada-nada itu awal mula akan berkata wahai bagian-bagian ketiadaan. Jadi sadarilah bahwa sebenarnya kita ini fana. Pertama sadarinya lewat intelektual dulu nggak apa-apa. Secara intelektual itu dipahami dulu. Nah, iya kan, dipahami dulu. Misalnya secara intelektual dilihat nih fisika kuantum. Wah, gitu loh. Dari sel lalu memecah-mecah jadi molekul jadi atom jadi subatom, nanti subatom ada akhirnya kekosongan. Proton, elektron, ya. Wah, iya. Dia kosong. Iya, sampai ke subatom akhirnya dunia kuantum akhirnya kekosongan. Nah, itu secara intelektual ya. Nah, kalau secara intelektual sudah begitu, lalu dirasakan Mas Fatih, munculkan rasanya. Kalau tadi kan hanya tahu bahwa ini kosong gitu, tahu secara intelektual. Lalu sekarang rasakan pemikiran itu. Ketika Mas Fatih bilang ternyata aku kosong, perasaannya gimana? Nah, lebih ini kayak ya kalau aku menyebutnya aku lebih mengecil lagi loh Pak. Ya, lebih mengecil ya. Emosi yang muncul apa? Nah, gitu. Ini lebih damai lah. Lebih damai. Nah, itu loh maksudnya. Jadi dari pemahaman intelektual lalu atau dari kecerdasan intelektual kita masukkan ke kecerdasan emosinya. Dari alam mulek kita masukkan ke alam malakutnya. Malakut itu kan tadi saya bilang ya bahwa malaikat itu kan dunia rasa, dunia emosi, dunia psikologi ya. Nah, sehingga Mas Fatih ketika tadi menyadari ketiadaan kan gitu ya. Ya. Menyadari bagian-bagian ketiadaan. Oh, ternyata aku kosong. Kan secara intelektual ya. Secara intelektual dulu. Setelah pengucapan kita juga bisa mendengar ucapan kita sendiri. Bisa mendengarkan dan bisa dijelaskan ke orang ya. Tetapi rasa kan terus subjektif. Ya. Ya kan? Mas Fatih kan tadi bilang kalau sudah secara intelektual kita adalah bagian-bagian dari kekosongan, lalu Mas Fatih menyadari, dirasakno, disadari rasanya, ono rasane ra gitu. Kalau nggak ada rasanya berarti hanya kecerdasan intelektual Mas, belum masuk ke kecerdasan. Tapi ku mesti nek Mas Fatih betul-betul menyadari dan menerima, mesti mlebu ning alam malakut. Ya, kalau menerima loh ya, saya terima rasa pemahaman saya ini gitu. Nanti Mas Fatih akan masuk ke dunia malakut ya. Sadarlah dan menyingkirlah dari jiwa yang tiada ini loh. Jadi tinggalkanlah imajinasi dan khayalan ini. Kan imajinasi dan khayalan itu fisika kuantum itu gini Mas. Kalau Mas Fatih lihat HP ini kan imajinasinya ada kan. Ya bentuknya warna hitam. Padahal tadi apa? Kosong. Padahal kosong. Maksudnya itu. Padahal kan kosong sebenarnya gitu ya. Wahai yang semuanya membusuk dalam ada dan tiada loh itu. Kita ini kan menderita dalam dunia dualitas itu loh Mas. Iya. Ono ora ono elek ape gitu. Kita bener salah. Kita masuk ke dalam dunia dualitas itu makanya ya terus jadi busuk itu. Ya maksudnya ini bukan busuk terus jelek gitu ya. Secara rohaniah enggak tumbuh gitulah. Ya secara rohaniah tidak tumbuh. Jiwa keabadianmu takkan tumbuh dan takkan bertambah. Ya kayak ngono ya ngono kuwi. Kalau nggak mau keluar dari dualitas ya rohanimu nggak bisa tumbuh. Nggak bisa tumbuh. Jika aku sampai mana tadi ya? Jika aku jelaskan sedikit dari nada-nada itu, ruh-ruh akan bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Yaitu mungkin nanti itu bisa kita lanjutkan ya. Ini puisinya saya sangat sangat excited saya. Lihat Masnawi yang bagian ini nanti bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya. Iya, episode selanjutnya ya. Ya saya kira gitu Mas Fatih. Oke. Dan mungkin cukup untuk episode hari ini Pak ya. Iya. Jadi buat teman-teman Sufi ya tadi ketika di sini nada ada 3, jadi Masnawi Rumi membagi nada menjadi 3. Nada nabi atau nada ruhani, nada peri atau nada malaikat, dan nada manusia ya hal-hal yang bisa kita dengar dan bisa kita jelaskan. Nanti mungkin Mas Fatih mungkin saya ingat kita bisa masuk ke Wailing Darwish itu. Wailing Darwish. Itu kan sebenarnya nada kan.
Oh, ya. Awalnya orang nari itu kan karena ada nada. Tapi nanti akhirnya nada-nada itu Tidak fana, terdengar ya? nggak terdengar. Itu nanti bisa kita elaborasi lebih lanjut. Ya. Nah, dan kita sebagai manusia harus melalui step-step tadi ya. Kita harus mendengar, ya setelah kita bisa mendengarkan nada-nada manusia secara intelektual, kita harus menyadarinya secara emosional tadi, agar kita mendengar nada-nada malaikat. Ya. Nah, ketika kita sudah sadar dengan nada-nada malaikat, kita pupuskanlah keduanya ya. Ketika di nada malaikat kan mungkin kita masih ada terjerat di benar salah tadi. Ya. Nah, kita harus melampaui benar salah tadi, melampaui dualitas itu agar kita bisa mendengar nada-nada nabi atau nada-nada rohani. Ya. Dan mungkin sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.